Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini teman-teman. Mungkin di antara sebagian teman-teman ada yang menyimpan di rumahnya sebuah benda yang mungkin benda itu merupakan warisan dari leluhur, atau dianggap benda itu memiliki kekuatan magis, atau diyakini ada kekuatan gaib di dalam benda itu. Bahkan benda itu oleh leluhur Anda mungkin pernah dipuja, ya mungkin pernah dimandikan pakai kembang-kembang atau diasap di kemenyan, seperti keris atau pedang atau tumbak lada, sebangsa pisau deh ya, tumbak lada. Dan itu biasanya benda-benda zaman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya benda itu cuman benda, besi cumanlah besi, ya. Benda itu benda mati. Benda itu tidak ada memiliki kekuatan gaib, tidak ada. Tapi karena diyakini oleh leluhur Anda, bahkan kadang Anda pun percaya kepada keterangan dari leluhur Anda yang telah disampaikan kepada Anda, ya, akhirnya jin atau setan dari kalangan bangsa jin jadi momen masuk, ya, ke benda itu, dan jin itu mulailah memasuki ke tubuh siapa yang dia sukai. Dari keluarga kita itu kadang istri, tak anak kita, mana yang lemah, mana yang jadi targetnya. Akhirnya jin itu yang penunggu di benda itu, dia masuk ke salah satu tubuh keluarga yang ada di rumah itu atau di rumah Anda. Kadang sering mengalami kesurupan, kadang sakit-sakitan, minimal sering sakit kepala, bahunya berat, jantung sering debar-debar, sering merasakan ketakutan, uas-uas, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Nah, solusinya bagaimana teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Solusinya adalah benda itu harus Anda bakar, ya, harus Anda bakar. Sayang Ustadz, lebih sayang mana? Sayang sama keluarga yang sakit, yang diserang oleh jin tadi, atau sering kesurupan atau sakit-sakitan, minimal sakit kepala, bahu berat, jatuh debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, dan sayang sama itu, sayang sama keluarga, apa sayang sama keris atau pedang itu atau pisau tumbak lada tadi? Sayangan mana? Ya, kalau Anda sayang kepada keluarga, kepada nyawa keluarga, ya, maka hancurkanlah benda itu. Karena benda itu sudah pernah dikontrak oleh leluhur kita atau dukun, dikontrak, dimasukkan jin ke dalam benda itu, supaya jin itu memiliki kekuatan magis atau gaib, ya, supaya benda itu memiliki kekuatan. Nah, ini berbahaya teman-teman. Makanya bagi siapa, kadang-kadang teman-teman karena warisan teman-teman simpan, walaupun nggak teman-teman puja, disimpan di rumah, itu akan mengganggu karena sudah pernah dipuja oleh leluhur, ya. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang memiliki benda-benda seperti itu, bakar. Baca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bakarkan dia, ya. Bacakan 3 sekali-sekali pun boleh, ya. Bacakan 3 qul tadi, kemudian Anda bakar.
insya Allah setannya akan keluar, akan lepas. Atau kalau rasanya tidak sayang, tidak ada salahnya Anda hancurkan, patah-patahkan, bengkok-bengkokkan, buang. Ya, tapi bakar dulu. Nah, dibakar dulu. Itu bengkok-bengkokkan, patah-patahkan, buang. Karena itu akan mengganggu teman-teman, cepat atau lambat. Ya, ini bahayanya memuja-muja benda. Sebenarnya benda cuma benda, pisau cuma pisau, keris cuma keris. Itu senjata dulu ya, zaman dulu senjata untuk perang. Akan tetapi akhirnya manusia jatuh kepada kesyirikan karena meyakini benda ini nggak benda sembarangan, ini benda pusaka, benda zaman ya, ratusan tahun yang lalu ini usianya. Akhirnya setan jadi momen terundang, sampai dimandikan lah, asap kemenyan lah, macam lah itu kan, dibaca mantra-mantranya, ritual-ritualnya dan lain sebagainya. Ujungnya setan akan terundang akibat dari perbuatan ini. Jadi bagi siapa yang memiliki benda-benda seperti ini, ya teman-teman, bakar saja, nggak usah sayang-sayang, ya bakar saja. Saya ratusan sudah saya bakar benda-benda kayak gitu. Ya tidak ada artinya sama sekali. Saya lihat dari penyakit. Siapa yang punya benda-benda seperti itu jadi penyakit. Ada yang kesurupan, ada yang sakitan, minimal kepala, bahu berat, jantung berdebar, ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Dan kalau kita puja, kita musyrik. Kita yakini saja itu udah musyrik. Nggak dipuja, nggak diapa-apai, tapi diyakini ini ada kekuatannya. Ini bisa melindungi rumah kami, ini bisa melindungi keluarga kami, keturunan kami. Nah, ini itu udah musyrik. Ya, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syirik itu dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar. Kenapa syirik dosa besar? Karena syirik yang disakiti Allah Ta'ala, yang Anda zalimi Allah Ta'ala, ya, makanya dosa yang paling besar. Sementara Anda milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.